lucu. Jadi waktu hari Senin saya qadha puasa, tapi saya baru ingat kalau ini kok pertanyaannya diulang-ulang. Ya Allah, saya qadha puasa, tapi baru ingat kalau malamnya mimpi basah, ya. Jadi baru ingatnya tuh pas pulang kerjanya. Jadi berarti gini, tadi pagi bangun ya, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan puasa qadha juga. Nah pas udah maghrib tuh beres maghrib, baru keingetan, tadi malam mimpi basah nih. Jadi harus gimana? Jawabannya gini, pertama, mimpi basahnya keluar air mani nggak? Kalau nggak keluar air mani mah nggak usah ngapa-ngapain. Mandi nggak usah, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau emang keluar air mani, ya, cuman kita lupa mandi junub, maka puasanya tetap sah. Karena puasa itu tidak harus suci dari junub. Itu pertama ya. Kedua, sholatnya ulama sepakat tidak sah. Maka sholat subuh, duhur, asar, maghrib harus diulangin sholatnya. Ya. Tapi kalau yang kodok puasanya nggak usah diulang. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya kita junubnya di malam hari, lalu kita puasa itu tetap sah walaupun nggak mandi junub dulu. Tapi kalau mengeluarkan air mani dengan sengaja di siang hari, maka itu batal puasa dan dosa besar banget. Ngeluarin air mani dengan sengajanya mah dosa kecil, ya. Bahkan sebagian ulama berpendapat itu makruh, nggak sampai haram. Tapi melakukan itu di siang hari Ramadan sehingga puasa Ramadannya batal itu dosanya lebih besar bahkan daripada zina. Zina dosa besar, tapi ngebatalin puasa Ramadan lebih besar lagi dosanya. Ya, jadi hati-hati. Oke. Tanya selanjutnya. Oke. Bagaimana kita menyikapi tokoh agama lain yang bisa jadi nabi di masa lalu, misal Buddha, Kongzi, Zarathustra, dan sebagainya. Sementara dalil spesifik terkait mereka belum atau tidak ditemukan. Eh, Gini ya, ngapain kita ngebahas tokoh secara detail? Kita itu diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah, kemudian kalau ngebahas tentang kesesatan, cukup kesesatan dari tokoh yang emang viral. Kalau tokoh yang zaman dulu viral di zamannya, tapi sekarang udah nggak disebut-sebut lagi, udah nggak ada orang yang pas disebut, kamu tahu dia nggak tahu. Yang ngapain dibahas? Kalau kita ngebahas justru malah akan memunculkan lagi sesuatu yang udah tersembunyi gitu. Ya, cukup tokoh-tokoh yang oleh Allah sudah diabadikan di Quran, Firaun dan sebagainya. Ya, adapun kalau tokoh-tokoh yang perlu kita bahas di zaman now, ya yang emang menyesatkan banyak orang di zaman now, kita bahas, kita kritisi, kita counter. Adapun tokoh-tokoh yang zaman dulu, sok ya, Zarathustra tahu nggak? Nggak tahu kan? Terus ngapain dibahas kalau gitu? Ya udah. Dan yang lebih penting itu adalah pembahasan tentang ideologinya, tentang pemikiran sesatnya, bukan orangnya. Jadi kalau misalnya kita taruhlah ada tiga tokoh sesat, tiga-tiganya punya pemikiran sesat yang sama. Daripada kita nggak mention tiga tokoh ini, mending langsung aja kepada pemikiran sesatnya yang kita bahas. Lebih efisien. Dan biasanya ya, ada orang gini, ada satu orang sesat banget dan punya follower banyak. Followernya awam teh ya. Ketika kita ngebahas tentang kesesatannya, para followernya tuh ngangguk-ngangguk, oh ya kami setuju. Misalnya Arizal, misalnya ada eh eh, Papa Gufron misalnya, Papa ngomongnya Papa ya, misalnya itu udah menyesatkannya udah super loh, udah super. Nah followernya banyak, tapi followernya emang dari rata-rata orang-orang yang ngikut-ngikut dan gak ngerti, orang-orang awam banget deh. Kalau Ariza ngebahas tentang kesesatan-kesesatannya, tentang akidah ini sesat, akidah itu sesat, maka follower dia akan setuju dengan Arizal. Wah, ini Arizal hebat nih, menyampaikan tentang kesesatan-kesesatan. Tapi kalau A mention orangnya, yang mereka ngefans, itu ilmu disampaikan mau 1.000 dalil pun mereka akan nolak langsung. Karena mereka udah keburu fanatik kepada tokoh tersebut. Nah, makanya kenapa dalam dakwah tuh yang lebih bijak nggak usah nyebut orangnya, ya, karena nanti akan kontraproduktif, kontraproduktif, ya. Kecuali kalau misalnya orangnya ya pokoknya nanti timbang maslahat mudarat deh ya. Ya, tapi secara umum itu tanpa nyebut orangnya walaupun kita tahu semua orangnya tuh itu, tapi kalau nge-mention orang tuh
para followernya tuh langsung jadi ganas biasanya. Ya, baik. Ada yang mau nanya langsung? Yunus, astagfirullah, Novel. Apa Yunus, Mai? Novel mau nanya, Novel? Novel siapa panjangnya? Novel Hakim. Oh ya, Novel Hakim. Novel panjangnya Novel gitu. Oke. Oke, terima kasih terima kasih Musa atas doanya. Waalaikumsalam. Bagaimana perbedaan kondisi yang tepat untuk mengucapkan na'udzubillahi min dzalik? Alhamdulillahi afani mimma ibtalaka bih. Ini ya. Na'udzubillahi min dzalik artinya kami berlindung kepada Allah dari yang demikian. Itu kalau kita melihat ada hal yang sifatnya tuh maksiat, ya. Maksiat, ya, hal-hal dosa-dosa besar, kita ngelihat ada kebobrokan berupa maksiat besar, kita bilang na'udzubillahi min dzalik. Kalau alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, maka yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang menimpamu dan meninggikanku dari kebanyakan makhluk yang telah Dia ciptakan. Maka itu doanya diucapkan dalam dua kondisi ya. Pertama, langsung aja, misalnya ngelihat novel kena musibah kecelakaan motor. Maka ngucapin tadi kalimat alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Nah, itu ngucapinnya berbisik. Jangan kelihatan, jangan kedengaran sama novelnya yang kecelakaan. Kebayang novel kecelakaan terus saya bilang alhamdulillah. Novel sakit hati. Jadi ucapan itu nggak boleh diucapin dengan keras. Paham ya? Tapi kalau misalnya novel jatuh kepada musibah, tapi musibahnya musibah akhirat. Yaitu apa musibah akhirat? Maksiat terang-terangan, mabok misalnya si novel, beres murojaah mabok si novel, astagfirullah, naudzubillah, terang-terangan deh. Nah, kalau itu aku ngucapinnya terang-terangan di depan novel. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. Biar apa? Biar kesindir. Dengan kesindir, novel mudah-mudahan jadi taubat, mudah-mudahan. Ya kalau nggak taubat, ya udah. Ya bukan salah. Gen minta handphone satu lagi, mau live TikTok, lupa. Alhamdulillah udah hadir sekitar 70 orang ya. Mudah di TikTok lebih banyak lagi dan matikan komentarnya karena TikTok bener-bener ganas-ganas orangnya. Ya, ini. Ada yang nanyanya lewat chat dulu ya, jangan lewat langsung ya. Jadi sok pada ngechat dulu aja sambil menunggu materi inti. Kita mulai materinya jam 9 ya sambil nunggu yang offline karena yang udah hadir ke rumah Arizal tuh harus spesial. Buka TikTok langsung makanan, ya Allah. Algoritma Arizal makanan. Kalau nggak makanan apa, Cing? Kucing. Kucing gemoy. Kucing lawan Ultraman dan gitu. Itu kan sering banget muncul ya. Live. Terus setelah live setting. Comment setting di offin atau comment off. Oke, alhamdulillah. Bismillah. Oke. Ya, ada yang mau nanya langsung kalian? Belum ada? Belum. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Apa benar kita harus jabariyah dalam memahami takdir namun tetap ikhtiar? Nanaonan eta pemahaman dari mana? Jabariyah ya aliran sesat, nggak usah pakai istilah-istilah gitu. Intinya gini, simple. Segala sesuatu udah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz dan itu nggak akan berubah. Tapi kita ikhtiar, ya. Nah kalau kita ikhtiar, nanti akan ada perubahan dari point of view kita. Gini nih, misalnya ada sakit ya. Sakit Ariza udah ditakdirin oleh Allah belum? Udah. Lalu ikhtiar dengan doa agar sembuh dan juga ke dokter. Lalu Arizal yang asalnya sakit jadi sembuh. Berarti Arizal berubah dari kondisi sakit menjadi kondisi sehat. Di situ ada perubahan nggak? Ada perubahan dari point of view Arizal berubah. Yang asalnya takdirnya sakit jadi takdirnya sehat. Dari point of view Arizal berubah. Tapi kalau dari point of view Allah,
ya itu bukan berubah, tapi emang Allah takdirinya gitu, yaitu Arizal sakit, lalu Arizal juga berobat dan Arizal sembuh, gitu. Ya, maka sifati ini mindset yang harus kita pegang dalam semuanya. Ya, ada orang doyan maksiat, wah ngebunuh dan sebagainya, lalu dia taubat dan akhirnya dia beramal soleh, terus dia masuk surga. Dari point of view dia berubah ya, berubah dari yang asalnya kelihatan ahli jahanam, berubah taubat jadi ahli surga. Dari point of view dianya mah kayak berubah, tapi kalau dari point of view Allah, takdir yang udah di lauh mahfuz, emang Allah tetapkannya gitu. Dia nih emang maksiat selama 40 tahun, lalu dia proses taubat dan dia masuk surga. Emang itu takdir dari Allahnya. Nah, masalahnya takdir dari Allah kan kita nggak tahu. Yang masa depan kan nggak ada yang tahu takdir masa depan. Karena takdir masa depan mah itu urusan Allah. Kita mah tinggal takdir masa lalu kita ambil pelajarannya, takdir yang now, yang present time, kita berjuang dapat yang terbaik. Itu aja simple. Takdir masa depan bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Yang pusing tuh karena orang-orang yang pakai logika, mereka tuh ngurusin takdir masa depan. Yang mana nggak mungkin ada yang bisa mengetahuinya. Kalau kita tahu takdir masa depan, AA bilang benar kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh nih ya, Allah ngasih tahu bahwasanya Arizal bakalan jadi penghuni surga. Nah, kalau emang Allah ngasih tahu dan udah jelas, pasti paten ngelihat sendiri di catatan lauh mahfuz, di situ udah nggak usah beramal apa-apa lagi. Tapi kan nggak ada istilah kayak gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin ada yang tahu kayak gitu, kecuali yang emang udah Allah sampaikan lewat kitabnya. Seperti Abu Lahab, udah dijamin masuk neraka. Ya udah jelas itu mah. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. 7 menit lagi. Apakah air mustakmal tidak bisa digunakan juga untuk mencuci baju, misalnya yang khawatir ada najisnya? Gini ya, pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah pendapat dalam mazhab Maliki, ya. Dan kita nggak ada masalah. Dalam perkara A kita ngikutin pendapat Maliki, dalam perkara B kita ngikutin pendapat Syafi'i, itu tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Adapun orang-orang yang mereka kayak bilang, oh kalau ngikutin mazhab Syafi'i ya semuanya harus Syafi'i. Ini sebenarnya mereka berteorinya kayak gitu, tapi secara praktek orang tuh nggak kayak gitu. Secara praktek tuh nggak gitu. Kayak misalnya pas lagi haji ngikut mazhab Syafi'i, tapi kalau lagi haji atau umroh karena eh, besar potensinya gesekan sama lawan jenis yang itu batal, nantinya susah kan mau tawaf batal wudhu lagi. Ya udah taklid ke pendapat yang tidak batal kalau nyentuh lawan jenis. Lah ini berarti kan kayak ada dua dua pendapat dalam satu ibadah gitu loh. Dalam ibadah tawaf misalnya. Jadi sebenarnya yang bilang, oh kalau ngikut pendapat ini udah paten di sini aja, nggak boleh pendapat lain. Itu secara teori aja, tapi secara prakteknya mah enggak kok. Hampir semua orang, bahkan semua ulama pun pasti ada momen di mana mereka tuh campur aduk pendapat. Ada. Makanya orang-orang yang keras banget bilang, kalau ngikut pendapat ini ya nggak boleh ngikut pendapat lain. Itu biasanya orang-orang yang belajar secara teori di pesantren, tapi nggak ngelihat realita masyarakat. Termasuk ada orang yang udah was-wasnya tipe akut, disampaikan pendapat mazhab Syafi'i tentang masalah air, dia bisa murtad. Karena dalam mazhab Syafi'i itu keras banget masalah air nih. Air A punya air 230 liter. Kemasukan kencing satu tetes, itu semua 230 liternya langsung berubah jadi najis. Sekarang gimana kalau misalnya prakteknya adalah di bak mandi. Ukurannya cuma 200 liter. Cuma 200 itu udah gede kelihatannya. Terus habis itu ada cicak tek. Tahu tuh ada cicak Berarti kan najis semua kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i. Lalu ibunya mandi. Ayahnya mandi. Udah dia gila. Nanti mau ngedeketin ibu, mau cium tangan. Najis ibu. Gitu. Jadi udahlah. Realistis. Dan ingat pendapat fikih itu nggak ada yang mutlak kecuali yang ijma ulama. Haramnya babi, haramnya zina. Itu udah ijma. Mutlak kebenarannya nggak bisa diganggu gugat. Ulama sepakat wajibnya nutup aurat, kerudung bagi cewek. Nutup. Itu sepakat ulama. Kalau ada yang berpendapat gak wajib nutup aurat, itu kafir. Kafir itu. Ya. Tapi untuk perkara-perkara yang fikih yang ulama khilaf, di sini tuh gak ada kebenaran mutlak. Sehingga manapun pendapat yang kita pegang, kalau salah di hari kiamat dapat satu pahala.
Kalau bener dapat 2 pahala, udah enak. Enak. Dulu jujur aja udah mau gila. Pecinta kucing, mau sholat ada bulu kucing. Wah, udah itu mah. Bingung harus kayak gimana mau sholat. Karena dalam mazhab Syafi'i kalau ada bulu kucing, sholat kita nggak sah. Najis bulu kucing kalau udah lepas dari tubuhnya. Nah, mana ada kucing yang dielus-elus kagak rontok kecuali kucing yang kayak sphinx terus yang kayak cuman kulit doang itu. Tapi ngeliatnya juga nggak suka gitu. Kucing yang tipenya sih gak babi atau kucingnya tuh nggak ada bulunya, itu cuman kulit doang. Kalau mau punya kucing yang itu, kalau mau aman versi mazhab Syafi'i, tapi dak kucing tuh lucunya kan dari bulunya. Makanya kita sering bilang edukasi, jadi manusia jangan gendut. Itu jelek banget jadi manusia gendut itu. Aisyah bilang seburuk-buruknya seburuk-buruknya wadah adalah perut. Diet cepet tuh yang gendut-gendut tuh harus berusaha. Tapi saya malas olahraga. Biar kurus itu nggak harus olahraga. Olahraga tuh sehari paling cuma ngurangin 200 sampai 300 kalori, ya. Dan 200 sampai 300 kalori itu bisa kita defisit dengan cara apa? Tinggal nggak usah makan biskuit atau nggak usah minum apa namanya bubble drink. Bubble drink tuh 500 kalori. Jadi kalau minum 500 kalori bubble drink gitu ya, itu untuk bisa ngabisin kalori itu tuh harus lari berapa jam gitu. Sedangkan sehari nggak nyampe segitu jam olahraga. Jadi untuk kurus itu nggak harus olahraga. Walaupun idealnya olahraga biar sehat. Tapi kalau mau kurus tuh cukup tahan diri dari makan. Bisa. Bukan jadi nggak makan gini. Makan tetap 4 kali, tapi porsinya dikurangin aja. Kurangin 30%. Nggak akan kerasa dah insya Allah. Jadi nahan lisan, nahan keinginan makan itu bisa jadi kurus. Tapi kalau kucing, kalau sapi, kambing, gendutin. Sapi, kambing digendutin biar apa? Biar makin banyak dagingnya bisa kita makan. Kucing digendutin biar apa? Biar peluk kebal. Biar enak dipeluk teh. Ya, nyaman. Nah, Ata seneng dah. Ada murid yang dulu keker bagus badannya sekarang jadi gendut banget tuh. Udah dimarahin berapa kali kagak kagak tobat-tobat dia. Katanya makannya dikit. Enggak, ya kamu makannya dikit tapi ngemilnya banyak ya. Jadi gendut lah. Ya, oke. Bisa kok insya Allah. Kenapa para sahabat Nabi SAW digambarkan bertubuh kekar padahal mereka sering berpuasa atau kita nggak bilang kalau tubuh para sahabat Nabi kekar kok, nggak semuanya kekar. Bahkan yang realitanya adalah kebanyakan sahabat Nabi SAW itu kurus karena mereka miskin mayoritasnya miskin kurus. Yang kuat itu imannya. Sebagian ada yang kekar karena emang aktivitas mereka itu berat-berat, ya berat-berat. Tapi kalau dibilang para sahabat kekar-kekar, berapa persen? Berapa persen? Bahkan ketika sahabat nge-gym di zaman Nabi SAW dan gym mereka adalah dengan cara ngangkat batu besar. Ada dalam hadis sahih, silsilah hadis as-sahihah, para sahabat ngangkat batu besar. Terus Nabi nanya. Kalau Nabi nanya SAW artinya itu udah jadi rahasia umum atau jarang-jarang? Mereka lagi ngapain? Nabi nanya gitu SAW. Berarti itu tuh udah menjadi kebiasaan sahabat ngangkat barbel versi apa batu atau jarang-jarang? Ya jarang lah. Kalau emang udah menjadi kebiasaan umuman, Nabi nggak akan nanya lagi kan ya? Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukti kalau Nabi nanya, mereka lagi ngapain? Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu membuktikan bahwasanya yang ngelakuin angkat barbel dengan batu pada zaman dulu cuma sedikit. Ya, kalau kayak gini konsekuensinya berarti jarang yang kekar. Jarang. Bahkan kita tahu ya, singa, itu salah satu tentara terkuat, itu namanya Albaro bin Malik, kakaknya Anas bin Malik. Itu kekuatannya, berapa ratus musuh, dia satu orang tuh udah bisa ngebantai berapa ratus. Tapi kalau kita ngelihat badannya kurus, kering, kayak ibaratnya kalau dipatahin tulangnya tuh gampang banget. Kurus, kering. Tapi kekuatannya bisa ngelawan luar biasa banyak. Kenapa? Soalnya pakai pedang. Dan dia lihai dalam berpedangnya. Ya. Musalamah al-Kadzab kalah gara-gara Albaro bin Malik, kakaknya Anas bin Malik. Padahal badannya kurus banget tuh. Silakan masuk. Oke, baik. Ya, silakan Fari. Oke, teman-teman, udah jam 9. Buat teman-teman yang cowok-cowok, alangkah baiknya on cam. Masya Allah. Ipai datang, Ipai? Masya Allah. Silakan. Semprot sekali lagi.
ini teh rumah Arina bau daging, soalnya baru 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 ngepanggang. Cuman nggak enak kalau datang ke rumah buat kajian bau daging ya. Kan enaknya harum-harum yang buat segar-segar gitu. Harum-harum mistis lah gitu ya. Kalau harum daging mah enaknya pas lagi walimahan. Baik, alhamdulillah. Udah hadir lebih dari 100 orang di sini. Masih ada orang? Nggak ada? Tutup ya. Oke, baik kita mulai kajiannya insya Allah. Hmm. Oke, kajian tuh biasanya ngapain dulu sih? Yang ikhwan-ikhwan yang di Zoom kalau bisa on cam ya. Hmm, oke. Oke, ya. Ya, sekarang masuk ke episode 11 atau 12, saya lupa ya. Tapi ini yang jelas pembahasan tadabur dan tafsir surat Yusuf ayat ke-20 atau 21 atau 21 22 nanti kita